kan ada penambahan satu lagi ya. Jadi yang terkonfirmasi sekarang itu 133, 15 meninggal, 45 sembuh. Sisanya masih dirawat di rumah sakit. Memang di Nganjuk ini kan ada rumah sakit rujukannya kan 3 ya. Satu Kertosono, rumah sakit umum daerah Nganjuk, terus kemudian yang ketiga Bayangkara. Ini kan juga penuh semua. Maka kita berharap betul yang di Anjuk Ladang atau Bali Budaya itu bisa atau Empu Sendok itu bisa betul-betul maksimal untuk digunakan. Itu kan kurang lebih 80 sampai 90 bednya ya yang di Empu Sendok itu. Kalau di Empu Sendok kemudian nanti juga overload, bagaimana Pak langkah selanjutnya? Langkah terakhir kita ini kan kalau melihat kondisi di Nganjuk ini kan ya sangat memprihatinkan ya. Penambahan kemarin 1, hari ini 1, sebelumnya kan 13, sebelumnya lagi 11. Penambahannya kan luar biasa. Ini yang perlu kita juga harus ada kebijakan-kebijakan atau grand design yang betul-betul optimal dalam rangka menghambat perkembangan COVID-19 ini. Yang pertama mungkin ya kita harus selama ini kan agak toleransi. Budaya kita kan budaya paternalistik, ewo pakewo. Sekarang memang harus tidak boleh, harus agak kenceng. Maka kita juga berharap kepada media. Sehingga minta tolong media juga ikut mensuarakan perkembangan COVID di Nganjuk itu kan sedemikian rupa. Memang ada penyebaran itu yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kontrol. Yang kedua, memang persepsi masyarakat, kondisi eksternal ya, bahwa persepsi new normal itu kan pikiran masyarakat apa-apa kan sudah bisa. Yang kedua, juga karena lingkungan, yaitu apa? Di Surabaya Raya, PSBB kan tidak diperpanjang lagi. Maka begitu PSBB tidak bisa diperpanjang, maka orang Surabaya Raya ini kan pergi ke daerah-daerah. Maka salah satu di antara Nganjuk ini. Nah, maka klaster yang paling banyak di Nganjuk adalah klaster Surabaya. Jadi bisa orang Nganjuk yang pas ke Surabaya pulang lagi atau kebetulan kerja di Surabaya pulang. Ini banyak hal yang kita rasakan di situ, itu klaster di situ. Bahwa new normal itu kembali lagi harus hijau. Maka tidak boleh kondisi Nganjuk sekarang yang merah sekali ini kita new normal. Sebenarnya kita berharapnya simetris ya, antara kesehatan sama ekonomi berjalan. Meskipun kan ini kalau dibuka, maka betul-betul yang namanya protokol kesehatan ini betul-betul dilakukan secara sungguh-sungguh dan disiplin, dan juga nanti ada sanksi-sanksinya harus tegas juga. Kalau enggak repot. Termasuk sekarang ini kan desa di awal-awal penjagaan ketat, checkpointnya betul-betul itu. Tapi sekarang kan longgar, lebih banyak misalnya penanganan bantuan sosial. Nah ini yang harus kita galakkan lagi. Yuk kita bersama-sama lagi. Sanksinya berupa apa? Sanksinya berupa apa? Sanksi ya, sanksi sosial, karena memang kalau perbub itu kan tidak boleh ada sanksi yang lain ya. Kalau sanksi itu minimal itu harus perda. Kalau perbub kan ya sanksinya sanksi sosial. Pengenai kon push up, apa gak go masker, suruh bersih-bersih lapangan atau apalah misalnya seperti itu.